Halo para pendengar, gue baru aja nih nonton 3 episode pertama anime Isekai Oji-san. Dan di konten kali ini, gue bakal berbagi sedikit cerita mengenai apa yang gue rasakan setelah nonton anime ini. So, mari kita bahas sebentar aja. Isekai Oji-san ini adalah anime reverse isekai tentang seorang om-om yang dulunya pernah tertabrak truk dan akhirnya berujung koma selama 17 tahun. Tapi ternyata om-om itu sebenarnya terkirim ke dunia lain dan dia telah menjalani kehidupan di isekai selama 17 tahun lamanya. Lalu om-om itu berhasil kembali ke dunia asalnya dan dia sekarang diurus oleh keponakannya. Nah, yang ngebuat ceritanya menarik dan cocok sebagai premis komedi karena ternyata om-om itu masih bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang ada di isekai ke dunia nyata ini. Andaikan kekuatan sihirnya nggak ke bawah, maka cerita Isekai Oji-san bisa aja jadi cerita seinen dengan genre drama dan psychological yang lumayan berat. Nah, itu tadi sinopsis singkat mengenai anime Isekai Oji-san. Anime ini pertama kali rilis dalam bentuk komik di tahun 2018 dan baru aja dapat adaptasi anime di tahun 2022 ini. Makanya timeline animenya mengambil latar waktu 2017 yang hanya berjarak 1 tahun sebelum komiknya rilis. Gue pertama kali tahu judul ini dari manga dan sempat merasa risih ketika pertama kali baca versi manganya, terutama di awal chapter 1. Karena kalau kalian nonton anime dan merasa mukanya om-om itu ngeganggu, nah di komik muka om-omnya terlihat jauh lebih disturbing karena efek panel manga yang hanya berwarna hitam dan putih, terutama di bagian awal chapter 1-nya. Tapi setelah gue coba baca lebih jauh, ternyata gambarnya sengaja dibuat seaneh itu untuk menambahkan kesan komedi yang hyperbola sekaligus menjadi ciri khas dari manga ini. Nah, hal ini ternyata masih dibawa sampai ke animenya, di mana animenya menolak tampil sebagai anime yang realistis dan memilih untuk muncul sebagai anime yang sangat terasa feel kartunnya. Hal ini bisa kita lihat dari pewarnaan dan juga pencahayaan gambarnya yang kerasa flat dan juga garis hitam tebal di pinggir gambarnya, sehingga ngebuat Isekai Oji-san jadi anime dengan ciri khas yang menarik. Tipe gambar seperti ini ngebuat gue ingat dengan judul anime Mob Psycho 100. Karena mau di komik atau animenya, gambar Isekai Oji-san dan Mob Psycho 100 terasa sangat mirip. Hanya saja gambar Isekai Oji-san adalah versi jauh lebih bagus daripada Mob Psycho. Nah, ada satu detail menarik yang gue pikirkan ketika ngelihat gambarnya Isekai Oji-san. Seperti yang gue jelasin tadi, gambar Isekai Oji-san terasa flat dengan garis hitam tebal yang agak putus-putus. Tapi ketika animenya nampilin scene di isekai, gambarnya jadi terasa lebih berwarna dengan garis tepi yang tidak setebal sebelumnya. Di mata gua, hal ini memberikan kesan kalau isekai atau dunia lain jauh lebih menarik daripada dunia nyata yang terasa membosankan. Makanya warna di isekai jauh lebih cerah daripada dunia nyata. Nah, ngomongin detail, Isekai Oji-san bisa dibilang sebagai harta karun buat para pencari detail. Karena anime ini penuh dengan referensi komik, anime, dan juga game jadul. Bahkan kalau kalian sadar, 80% scene yang ada di opening animenya semuanya merupakan parodi dari game-game jadul. Kalau kalian penasaran, silakan cek sendiri, pasti sudah banyak orang yang ngebuat video detailnya. Nah, sekarang mari kita ngomongin impresi gua. Gua pribadi sangat puas dengan adaptasi anime Isekai Oji-san. Mau itu gambar ataupun komedinya, semuanya sangat bisa gua nikmati. Gue juga suka dengan sebuah parodi yang ditampilkan, terutama parodi Attack on Titan yang ada di episode 3. Karena ketika dulu gue baca komiknya, gue sama sekali gak sadar kalau gambar itu ternyata adalah parodi. Tapi setelah masuk di anime, gue baru nyadar kalau ternyata ada beberapa scene yang merupakan parodi dari anime Attack on Titan. Hal ini ngebuat gue sangat bersemangat karena ini artinya Isekai Oji-san bakalan jadi salah satu anime yang paling asik untuk dibuat konten detail kecilnya. Hal lain yang gue suka dari anime Isekai Oji-san adalah betapa relate-nya anime ini dengan kerjaan gue saat ini, yaitu nge-YouTube, terutama permasalahan yang ada di episode 3. Gue masih ingat momen ketika YouTube mengubah regulasi mereka dan menuntut semua channel YouTube untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam kurun waktu tertentu. Dan jika persyaratan itu gagal terpenuhi, maka AdSense di channel kita bakal dimatikan. Pada saat itu, gue dengan teman gue masih mencoba grinding di channel gaming dan kita sama-sama kepentok gara-gara regulasi ini. Dan ini jadi salah satu alasan kenapa kita berhenti ngebuat konten karena kita gak mampu mengejar persyaratan itu. Alhasil, AdSense di channel kita pun diputus. Hal lain yang cukup relate sama gue adalah ketika si om-om itu mencoba menanggapi semua komentar negatif para netizen dengan ngejelasin maksud di balik kontennya. Perkara ini benar-benar dekat dengan gua, karena ketika masa-masa awal nge-YouTube, gue emang suka banget ngebalas komen orang-orang yang ngatain channel gua. Bahkan sampai sekarang pun, gue masih suka nanggapin komentar ngawur para netizen. Walaupun gue sudah tidak lagi membalas komen mereka di YouTube, karena ujung-ujungnya bakalan jadi debat kusir. Dan gue lebih memilih menjadikan komentar mereka sebagai konten di Instagram Story. Nah, ketika si Oji-san atau om-om itu membalas komentar netizen, kalau kalian baca komennya Oji-san, di sini dia meminta para netizen agar mengikuti aturan. Dengan kata lain, Oji-san mencoba ngebuat aturan untuk para penonton channelnya,
Yang mana hal ini juga pernah gue lakukan setahun lalu di video yang berjudul Untuk Kalian Bocil-Bocil Megane Sensei. Dan balasan yang Oji-san terima pun kurang lebih mirip dengan balasan yang gue terima di konten itu. Bener-bener mirip. Belum lagi waktu si cewek yaitu Fujimiya ngomong ke Oji-san mengenai pekerjaan YouTuber yang tidak dianggap sebagai karir karena penghasilannya datang dari iklan. Ini juga 100% relate dengan gua yang sering banget ditanyain ketika live stream, "Bang, lu nggak kerja ya?" Padahal pada saat itu gua lagi live stream alias lagi kerja. Jadi bisa dibilang kalau anime Isekai Oji-san sangat akurat dalam menggambarkan lika-liku seorang YouTuber, terutama YouTuber yang baru memulai karirnya. Gue juga suka banget dengan cara berpikir karakternya yang bisa dibilang realistis. Contoh di episode 1, ketika Takafumi tahu kalau Oji-san bisa terbang dari satu daerah ke daerah lain, dia pun meminta Oji-san untuk pergi keluar kota agar dia bisa membeli barang tanpa perlu bayar ongkir. Ini adalah hal yang akan gue lakukan kalau saja gue punya kekuatan super untuk bisa berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan sangat cepat, di mana gue bakal ngebuka just tip atau jasa titip dan gue akan menerima orderan antar negara. 100% pasti cuan. Jadi para pembeli nggak perlu repot-repot bayar ongkir mahal-mahal ataupun nunggu pengiriman yang lama. Cukup telepon, gua teleport, dan barang belanjaan kalian langsung sampai. Ya intinya, gue sangat menikmati sekaligus relate dengan adaptasi anime Isekai Oji-san. Gue sangat menyarankan anime ini buat kalian yang lagi nyari anime reverse isekai dengan cerita yang gak terlalu lebay dan bisa dinikmati dengan santai. Nah, buat kalian yang sudah nonton Isekai Oji-san, gimana menurut kalian? Lucu, menarik, atau malah kalian gak kuat nonton anime ini karena ngelihat wajah si Oji-san yang ngeganggu? Coba komen di bawah. Kalau saja gue ngebuat list Isekai of the Year dan Isekai Oji-san masuk ke nominasi, gue rasa Isekai Oji-san bisa dengan sangat mudah masuk ke list 5 besar menurut gue. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye!